Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bagas Pandiatorik dengan NIM 2301010101091. Di sini saya akan mempresentasikan dari proposal yang sudah pernah saya buat untuk mata kuliah e-bisnis dengan judul pemanfaatan e-bisnis dalam meningkatkan daya saing UMKM. Yang pertama, identitas penelitian dan pengesahan. Identitas peneliti yaitu saya, Dimas Bagas Pandiatorik, bidang ilmu sistem informasi, jabatan fungsionalnya mahasiswa, email bagasatorik7@gmail.com, lalu nomor HP 0877 0069 8950. Lalu identitas usulan, rumpun ilmunya teknologi dan informasi, bidang fokus penelitian yaitu e-bisnis. Judul penelitian yaitu pemanfaatan e-bisnis dalam meningkatkan daya saing UMKM berbasis digital marketplace. TKT-nya yaitu TKT 3 validasi konsep, skema penelitian tugas akhir, lalu tahun usulan 2025, biaya yang diusulkan 8 juta, total biaya penelitian 8 juta. Ringkasan penelitian yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong transformasi bisnis UMKM melalui pemanfaatan e-bisnis seperti marketplace dan media sosial. Namun, adopsinya di Indonesia masih rendah akibat keterbatasan literasi digital, infrastruktur, dan pendampingan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif untuk mengkaji manfaatan e-bisnis dalam meningkatkan daya saing UMKM di Kabupaten Banyumas serta mengidentifikasi hambatan dan peluang berada pada tingkat kesiapan teknologi atau TKT 3. Penelitian ini memvalidasi konsep e-bisnis melalui studi literatur dan data lapangan. Luaran berupa laporan, artikel ilmiah, infografik, dan policy brief ditujukan untuk mendukung strategi digital UMKM secara berkelanjutan. Latar belakang perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah mendorong transformasi dunia bisnis, termasuk bagi UMKM melalui penerapan e-bisnis yang memungkinkan proses bisnis berjalan lebih efisien dan fleksibel. Namun, tingkat adopsi e-bisnis oleh UMKM di Indonesia masih rendah akibat keterbatasan pemahaman, infrastruktur, dan persepsi bahwa teknologi ini hanya cocok untuk bisnis besar. Padahal, e-bisnis terbukti mampu meningkatkan produktivitas dan interaksi pelanggan secara signifikan. Oleh karena itu, strategi pengembangan e-bisnis yang dilakukan pelatihan dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci penting dalam mendorong digitalisasi UMKM dan meningkatkan daya saing di era ekonomi digital. Kita masuk ke bab kedua, tinjauan pustaka. E-bisnis merupakan pemanfaatan teknologi digital untuk menjalankan aktivitas bisnis secara elektronik yang menjadi bagian penting dari transformasi digital di era industri 4.0, yaitu bagi UMKM, e-bisnis berperan dalam meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Namun, adopsinya masih rendah akibat literasi digital yang minim, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya dukungan kebijakan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan melalui pelatihan, penyediaan infrastruktur, serta penguatan literasi digital dan keamanan cyber guna mendorong digitalisasi UMKM secara berkelanjutan. Baik, kita masuk ke bab ketiga, yaitu metode. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menganalisis peran e-bisnis dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM di Kabupaten Banyumas. Sampel diambil secara purposif
dari 100 pelaku UMKM yang telah memanfaatkan teknologi digital. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Instrumen penelitian berupa angket dengan skala Likert 1 sampai 5 yang mengukur pemanfaatan platform digital, pengetahuan teknologi, persepsi manfaat, dan hambatan digitalisasi. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif serta regresi sederhana dan berganda dengan bantuan SPSS versi 30. Lalu bab keempat yaitu luaran dan target capaian. Penelitian ini ditargetkan menghasilkan beberapa luaran strategis yang mendukung pengembangan digitalisasi UMKM, yaitu laporan lengkap berisi hasil kajian dan rekomendasi, artikel ilmiah untuk jurnal nasional terakreditasi, infografik hasil utama penelitian yang mudah dipahami oleh pelaku UMKM dan pemangku kebijakan, serta naskah rekomendasi kebijakan policy brief bagi instansi terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM guna mempercepat adopsi e-bisnis secara berkelanjutan. Lalu kita masuk ke bab kelima yaitu rencana anggaran biaya. Di sini ada komponen kegiatan, jumlah, biaya satuan, dan total. Yang pertama yaitu survei lapangan dan pengumpulan data. Jumlahnya 2 lokasi, biaya satuannya 1 juta, totalnya 2 juta. Lalu yang kedua transportasi dan akomodasi, jumlahnya 4 hari, biaya satuannya 500.000, jadi totalnya 2 juta. Konsumsi tim peneliti yaitu 4 orang, biaya satuannya 100.000, total yaitu 400.000. Pengolahan dan analisis data yaitu jumlahnya 1 paket, biaya satuannya 1 juta, totalnya 1 juta. Publikasi artikel ilmiah yaitu jumlahnya 1 jurnal, biaya satuannya 1.500.000, totalnya 1.500.000. Pembuatan infografik dan policy brief yaitu berjumlah 2 dokumen, biaya satuannya 250.000, totalnya 500.000. Biaya tak terduga yaitu 600.000. Jadi total anggaran biayanya 8 juta rupiah. Lalu kita masuk ke bab ke-6 yaitu jadwal. Di sini ada kegiatan bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Untuk kegiatan yang pertama yaitu studi literatur dan penyusunan instrumen, yaitu dilakukan pada bulan pertama. Lalu kegiatan yang kedua pengumpulan data di lapangan dilakukan di bulan kedua. Lalu kegiatan yang ketiga pengolahan dan analisis data yang dilakukan di bulan kedua dan ketiga. Lalu kegiatan penyusunan laporan dan artikel ilmiah yang dilakukan di bulan ketiga. Lalu kegiatan yang kelima pembuatan infografik dan policy brief dilakukan di bulan ketiga. Lalu kegiatan yang terakhir yaitu penyampaian hasil kepada stakeholder dilakukan di bulan ketiga. Baik, mungkin cukup presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.